Halo teman-teman, kami akan mewawancarai narasumber yang selaku kuncen, sekaligus kami akan menyaksikan ritual kungkum. Iya. Enggak usah pakai masker. Oh, Sehat toh? sehat. Wah, enggak usah, enggak kelihatan ya. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kami perkenalkan, saya dari mahasiswa UKSW dari mata kuliah kearifan lokal bersama teman-teman. Kami memiliki tugas untuk wawancara tentang sebuah kearifan budaya yang ada di Salatiga atau di sekitarnya, Pak. Nah, ini kami telah berdiskusi panjang tentang apa sih yang menarik untuk kami bahas untuk tentang kebudayaan yang ada di sekitar Salatiga yang memiliki sebuah nilai kebijaksanaan. Nah, pada akhirnya kami memutuskan untuk memilih budaya kungkum karena budaya kungkum ini menarik bagi kami, ditambah belum terlalu terekspos luas di kalangan masyarakat, Pak. Nah, jadi harapan kami dengan kami mewawancara ini bisa terekspos untuk budaya kungkum, sehingga budaya kungkum ini bukan hanya untuk warga lokal saja yang di sini atau warga Salatiga saja yang tahu, tapi bisa secara meluas, Pak. Ya, Seperti itu. iya, iya. Monggo. Silakan. Izin bertanya ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya itu budaya kungkum itu budaya yang seperti apa ya, Pak? Budaya kungkum yang saya alami, saya lihat itu kalau di Senjoyo di sini itu adalah penggambaran seseorang dalam berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa melalui ritual, dan ritual tersebut disertai dengan berendam di sendang Senjoyo. Itu yang saya lihat seperti itu. Kalau budaya kungkum itu sendiri itu sudah ada sejak kapan ya, Pak? Budaya kungkum di Senjoyo ini sepengetahuan saya ya sejak dari dulu, karena saya cerita dari kakek-kakek saya dulu bahwa budaya kungkum di Senjoyo itu sudah sejak dari dulu, cuma kapan waktunya tidak tahu sejak kapan, yang jelas sejak dulu kalah gitu. Sudah jauh-jauh ya, Pak, ya? Jauh-jauh. Nah, ini kan budaya kungkum ini kan sebuah ritual ya, Pak ya. Ya. Ritual seperti pemandian seperti itu mungkin ya, Pak. Ya. Berendam seperti itu. Ya. Nah, sebelum melakukan upacara ini atau kebudayaan ini, biasanya tuh orang yang ingin melakukan itu ada persiapan dulu nggak, Pak? Seperti mungkin harus belajar tentang apa sebelum orang itu melakukan budaya kungkum ini, Pak? Yang saya terima dari kakek-kakek saya dulu, memang ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum melaksanakan kungkum itu sendiri. Tahapannya itu pertama itu berdoa, mendoakan para leluhurnya. Jadi leluhurnya itu si peritual dulu didoakan. Setelah mendoakan, baru mendoakan para leluhur yang berhubungan dengan petilasan Senjoyo ini. Setelah selesai berdoa atau mendoakan, barulah dia mandi atau berendam dengan berdoa, mohon kepada Tuhan. Melalui rendam nanti biasanya hajat atau tujuan itu bisa agar bisa terlaksana. Di tahapannya seperti itu. Dan untuk orang yang ingin melakukan budaya ini, Pak,
Ya. kegiatan ini itu ada ukuran umur nggak ya Pak? Atau bisa dari sejak kecil sampai tua, atau ada range umur atau ukuran umur tertentu Bapak? Tidak ya, jadi saya bilang tidak karena begini, ada juga yang masih bayi, bahkan masih dalam kandungan pun dengan sang ibu diajak mandi dengan harapan besok kalau sudah lahir, sudah besar, bisa lahir selamat, kemudian dalam kehidupannya nanti juga bisa bermanfaat, mudah mencapai cita-citanya, harapannya seperti itu. Jadi tidak ada rentang usia ya, bahkan yang sudah tua pun ada yang mandi dengan harapan apa? Merasa sudah tua, ingin membersihkan diri dengan mandi di Senjaya di sini, sehingga mungkin suatu saat kalau sudah tua mau tidak mau juga matinya itu dia akan sudah merasa bersih karena istilahnya merasa sudah membuang apa yang tidak baik di dalam dirinya dengan cara berendam itu. Jadi tidak ada rentang waktu ya, usia. Begitu juga dengan tujuan ya Pak ya. Tujuannya itu bisa berbeda-beda setiap keinginan atau kerinduan orangnya itu ya Pak ya. Betul, jadi tujuannya berbeda-beda ya. Jadi dia punya biasanya dia punya tujuan apa, dengan keyakinan saya berdoa ritual dengan kungkum atau rendam di Senjaya, cita-citanya akan mudah terlaksana. Kalau untuk melakukan ini Pak, budaya ini, apakah ada artefak atau benda-benda yang harus digunakan Pak, seperti mungkin keris atau benda-benda semacam itu, pusaka-pusaka atau yang lain Pak? Setahu saya kalau di Senjaya sini tidak ya? Ya, jadi tidak dengan disertai benda-benda pusaka seperti itu. Ini kan Pak Jarwanto ini kan selaku kuncen di sini. Nah, apakah Pak Jarwanto itu dulunya atau juga mungkin kecil sampai besar itu juga melakukan kebudayaan ini Pak? Saya juga melakukan kebudayaan ini, cuma dulu kan ikut kakek saya melihat orang mandi, ikut mandi. Jadi justru Pak Jar tidak tahu kalau di akhirnya kelak ini saya menjadi juru kunci. Jadi dulu saya mengalaminya ya seperti hanya ikut-ikutan saja, seperti itu. Iya, ikut-ikutan saja. Tidak tahunya ya seperti malah menjadi dipercaya menjadi kuncen seperti ini. Jadi tidak ada persiapan, saya dipersiapkan untuk menjadi kuncen itu enggak, tapi memang saya kadang mengikuti orang mandi, berdoa dulu mandi, ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu pelajaran yang enggak pelajaran terselubung ya, mungkin seperti ini. Mungkin seperti itu setelah saya pikir-pikir. Setelah saya rasakan seperti itu. Kalau ini Pak, biasanya orang setelah melakukan ritual ini atau kebudayaan ini itu biasanya setelah melakukan itu apa sih Pak yang didapat dari kebudayaan ini, entah dari nilai kebijaksanaan yang seperti apa seperti itu? Biasanya kalau orang setelah mandi, kadang juga Pak Jar tanya bagaimana sekarang suasana hatinya, perasaannya. Ya Pak, saya merasa tenang, merasa enjoy, merasa dia juga merasa nyaman, seperti itu. Jadi dari apa yang saya tanyakan itu kadang-kadang dia seperti itu. Sama mungkin ini ya Pak ya, kalau orang itu kan datang ke sini melakukan ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah itu apakah kalau setelah merasakan ketenangan hati, ketenangan pikiran, itu juga bisa memilih sebuah keputusan secara baik dan tepat seperti itu Pak? Betul, dan itu harapan saya kalau ada tamu yang lewat saya. Jadi kalau dia punya tujuan atau permasalahan
dengan dia merasakan ketenangan, ya, dia akan bisa mengambil keputusan. Saya untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus begini, begini, begini. Jadi seperti itu. Nah, dengan dia sudah yakin dulu bahwa ini di tempat keramat, ya insya Allah apa yang kalau dia melakukan dengan benar tentunya akan tercapai juga. Untuk upacara adat ini Pak, untuk kebudayaan ini itu ketika orang melakukan itu kita kan berdoa Pak. Iya. Nah, berdoanya itu kepada siapa ya Pak? Leluhur atau kepada Tuhan, masing-masing kepercayaan, karena melihat kalau di Indonesia ini Pak itu banyak sekali, ada kurang lebih 5-6 agama yang diakui. Iya. Seperti itu. Berdoanya semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau leluhur itu kita mendoakan. Jadi mendoakan, kalau berdoanya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sama baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu pun, bahkan yang aliran kepercayaan pun kan kepada yang Maha Kuasa. Ya. Seperti itu. Dan juga untuk nilai kebudayaan ini, dari sisi nilai kebijaksanaan, orang yang telah melakukan ini itu bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran yang akan berdampak untuk pengambilan sebuah keputusan dalam Dan tindakannya, ya, dan tindakan untuk di dalam kehidupan, supaya tidak salah pilih dan tidak salah melangkah untuk kedepannya, seperti itu. iya betul seperti itu. Betul. Jadi tujuan kami ini untuk mencari kebijaksanaannya Pak. Nah, ini dari upacara adat atau budaya kungkum ini kami telah tahu kebijaksanaan yang didapatkan dari budaya kungkum ini Pak. Ternyata dari budaya kungkum ini bisa mengajarkan dan mendatangkan nilai kebijaksanaan dalam kehidupan seseorang untuk melakukan di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Betul, jadi harapannya untuk budaya kungkum ini nantinya tidak hanya dikenal di warga lokal saja Bapak. Tapi harapannya budaya kungkum ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, karena dampaknya terus dibalik semua ini ternyata ada nilai dan mengajarkan hal-hal yang positif. Betul, iya Mas. Harapan saya juga seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas di tengah kesibukan tapi kami diperbolehkan diajak langsung untuk melihat bagaimana acara ritual sebuah kebudayaan kungkum ini. Nah, nanti kami juga akan minta izin untuk mengambil foto dan video singkat Bapak untuk kami dokumentasikan, supaya nanti teman-teman yang di luar sana bisa melihat secara langsung bagaimana sih budaya kungkum ini terjadi, pelaksanaannya tuh seperti apa, upacaranya tuh seperti boleh, silahkan. Terima kasih Pak, kalau gitu saya mewakili dari teman-teman mengucap terima kasih Pak. Sama-sama ya, mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Monggo nanti tinggal dokumentasi ya, nanti waktu ritual ataupun waktu nanti mandi ya. Kebetulan saya ada tamu dari mana tadi, Semarang itu tadi. Begitu ya, nanti ikut saya. Terima kasih Pak. Oke, jadi teman-teman, ini adalah kegiatan atau langkah pertama sebelum seseorang itu melakukan upacara atau budaya kungkum. Teman-teman bisa lihat dari sebelah sini
Oke teman-teman, kita akan menyaksikan langsung bagaimana budaya kungkum tersebut berlangsung. Bisa dilihat.